Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamtachul Karipe ST, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 tahun 2022 Kementerian Agama. Pada kali ini saya akan membahas tentang resume agenda 2, yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Pada materi sebelumnya, saya telah membahas tentang core values ASN, yaitu berakhlak, tentang materi berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi harmonis, loyal, dan adaptif. Istilah harmonis merupakan kata sifat yang memiliki pengertian bersangkut paut dengan harmoni atau seya kata. Harmonis adalah segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang, yang adil dan makmur adalah harmonis. Pentingnya suasana harmonis membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tidak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Peran ASN mewujudkan budaya harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. 3 kode etik harmonis. Pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, kita beralih pada materi loyal. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ada kata kunci dari loyal tersebut. Adapun kata kuncinya, yang pertama komitmen, yang bermakna perjanjian untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterkaitan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsi yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai suatu yang lebih baik dan efisien. Nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara, atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengabdian, yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Kata kunci loyal ini bisa disebut sebagai kodeko nasab.
Selanjutnya, 3 kode etik loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia, jabatan, dan negara. Selanjutnya kita masuk pada materi adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Adapun penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Sebagai personal mastery, sebagai self-vision, sebagai mental model, sebagai team learning, dan sebagai systems thinking. 3 kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Itulah tadi resume agenda 2 tentang materi harmonis, loyal, dan adaptif. Sampai ketemu di resume agenda selanjutnya. Terima kasih.